Dan pada akhirnya kesampaian juga nih keinginan untuk berenang. Ya udahlah, gasin aja dong. Kita berangkat berenang ke Umberan, ke kolam renang Umberan. Selamat datang di Umberan and welcome to my archive. And here it is, edisi renang di kolam renang Umberan Pacitan. Oke, udah sampai di dalam, langsung aja kita masuk sembari melihat pemandangan yang ada di sekitaran sini. Kolam renangnya udah bisa kalian lihat sendiri. Aku rekam diri aku sendiri biar menjadi arsip ya, karena kan judulnya kan emang welcome to my archive, jadi ini ada arsip pribadiku kayak gitu. Dan ini adalah video aku mencoba untuk berenang ya kan, dan ternyata ini tuh udah dalam banget 2 meter tau, dan tinggi kan cuma 160 cm, oh enggak 170 68 cm, jadi ini pasti tenggelam aku ke sana. Ternyata kedalamannya 2 meter teman-teman, jadi karena 2 meter dan bisa cuma 168 cm ya kan, jadi otomatis sebagai jiwa yang tidak bisa berenang ini, saya di dalam sini itu tenggelam, tapi nggak apa-apa. Panik. Tapi dari besar ada tenggelam itu mana ya? Aku tadi tinggi. Bagian ini dipercepat aja karena ini literally adalah aku sedang mencoba untuk menjajaki airnya. Oke, jadi saya akan berenang di pinggir-pinggir aja ya teman-teman, karena emang jiwa-jiwa orang yang bisa berenang ini harus latihan berenang agar itu adalah salah satu skill yang wajib dipunyai oleh semua orang. Oke, bayarnya cuma 8.000 aja, dan di sini kalian bisa renang sepuasnya. Sampai kalian bisa pun juga boleh. Nah, di sini ceritanya aku tuh baru perdananya berenang di kolam yang agak lumayan dalam, karena emang sebelumnya aku tuh tidak bisa berenang. Aku tidak bisa berenang, aku cuma latihan aja, semoga suatu saat nanti misalkan ada kondisi darurat, aku masih ada satu skill yang bisa menyelamatkanku dengan cara berenang kayak gitu. Dan berenang itu emang salah satu skill sih. Jadi kita wajib bisa berenang, karena kan kita nggak tahu kan kapan terjadinya banjir kayak gitu. Jadi mau gak mau sebenarnya kita juga harus bisa untuk berenang. Semakin sore kolam renang Umberan ini yang dalamnya 2 meter ini lumayan agak rame ya kayak gitu ya, karena banyak anak-anak SD, anak-anak super SMP kayak gitu tuh yang mereka tuh kayak latihan les berenang kayak gitu. Sekarang kita masuk ke kolam yang lebih rendah ya, karena ini sebagai orang yang tidak bisa berenang, kolam ini menjadi penyelamat karena kita bisa latihan. Segini doang. Lebih dingin juga, jadi kayak resiko untuk tenggelam atau resiko untuk kita takut itu lebih kecil gitu. Kalian lihat cara aku berenang masih agak amatir banget dan dengan gaya yang terserah saya, yang penting kan bisa nyampe di tujuan kayak gitu kan. Dan sebenarnya ya karena aku masa kecil pun tidak pernah diajakin berenang, nggak pernah diajak ke kolam renang kayak gitu, dan juga jarang dulu tuh main ke kali. Airnya ya di dalam sini areanya jauh lebih dangkal dibandingnya di bawah. Tapi enakannya di bawah sih. Di sini aku nggak sendirian, aku sama Mas Wahyu Eka, Mas Dika sama 2 temennya yang dari Stikip juga, dan ya kami kesini tuh kayak literally kayak pengen nyebur di air, pengen coba berenang kayak gitu, meskipun ya aku belum bisa berenang, Mas Wahyu juga belum bisa berenang, tapi kayak kita mau coba konsisten latihan berenang agar bisa berenang dan nggak ngisini-sini banget kayak gitu. Tapi ini pengen anu cahayanya padang. Ya udah, karena videonya kepanjangan jadi aku percepat aja kali ya. Intinya renang itu tuh ini hampir kayaknya 2 sampai 3 jam kayak gitu ya, kayak kita di kolam renang di dalam air. Dan kalian bisa lihat di sini aku coba latihan berenang lagi di kolam yang lebih dangkal. Aku nimbrung sama anak-anak ya. Mereka juga latihan berenang juga kayak gitu. Dan sekalian karena di sini ada mereka juga pakai kayak pelampung kayak gitu yang buat latihan berenang itu yang dipegangin di tangan. Aku coba nimbrung kayak ngerusuhin gitu, atau apa ya, bahasa Indonesianya itu adalah mengganggu mereka. Tapi aku juga apa namanya mencoba untuk menarik-narik mereka kayak gitu, dan di sini aku coba buat kambang, kayak buat latihan berenang, tanap dan sebagainya. Sembari kayak ini di video ini aku narik mereka ya, karena Dek nanti tarikin aku ya kayak gitu, dan aku tarikin karena dia udah narikin aku kayak gitu. Dan ya oke lah segitu ceritanya, karena ya jiwa-jiwa ini tuh perlu untuk belajar kayak gitu kan. Dan pada intinya kita tuh emang ditakdirkan untuk belajar, kayak hadis ya, kita itu ditakdirkan untuk belajar dari buaya dan dari yang lahat. Jadi seperti itu, terima kasih.